Jadi madon dan tidak ado itu sebabnya iri. Iri dan dengki itu akan kembali kepada kita. Ya kan? Kalau dalam hadis bagaimana? Iyyakum, jauhkanlah dirimu, wal hasad, dari perasaan dengki. Fa innal hasada, sesungguhnya dengki itu yakulunal hasanah, memakan amal baik. Kama takulun narul khataba, seperti kayu masih dimakan api. Kayu masih dimakan api apa? Intercom basi itu habis dia api. Basi itu tidak kayu masih. Maka janganlah kita iri dan dengki dan fitnah fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al hadirun, para saimin dan saimat, anakku remaja Islam, jamaah Masjid As-Salam, semoga semua kita diberkahi oleh Allah. Pada malam hari ini kita masih sehat walafiat. Tanpa terasa masa berlalu, pertukaran malam dan siang, kita sudah memasuki malam yang ke-21 di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan penuh berkah serta penuh keampunan kesebulanannya. Jadi tidak ada dibagi-bagi 10 hari itu. Di dalam bulan Ramadan itu asal kita manfaatkan dengan amal-amal terbaik, semuanya membawa keselamatan dan membawa keberkahan. Istighfar kita diampunkan Allah sampai nanti kapan saja. Cuma namanya yang berbeda, namanya Sayyidus Suhur, penghulu sekalian bulan. Karena di malam itu ada namanya malam qadar. Karena telah banyaknya amal yang kita lakukan, tentu saja setiap kita tahu bahwa amal yang diterima Allah itu dengan niat yang ikhlas. Kita lakukan itu dengan sepenuh hati dan setulus-tulusnya. Tapi samojo tanaman, Pak. Setiap tanaman nan subur ado hama werengnya. Itu nang kita jago. Andaikan amal-amal kita rusak karena wereng itu, apa yang paling banyak wereng itu? Pertama iri, kedua dengki. Itu saja judul kita. Kita jauhkan iri dan dengki. Iri dan dengki ini bukan orang biasa saja. Anak Nabi ada yang iri dan dengki itu. Pertama anak Nabi Adam iri Qabil kepada Habil. Kemudian anak Nabi Yakub itu iri dia kepada Nabi Yusuf, beberapa orang kakaknya. Kaum muslimin, apa yang menyebabkan dia iri? Sebanyak itu mereka bersaudara. Nabi Yusuf inilah yang dipilih oleh Allah menjadi rasul. Jadi yang lain iri.
kaum muslimin, tanda-tanda beliau akan jadi rasul itu ada sinyal dari Allah. Apa sinyalnya? Mimpi. Jadi untuk Nabi Yakub dan Nabi Yusuf itu beliau itu diberi mukjizat oleh Allah bisa menakwilkan mimpi. Itu mukjizatnya. Apa kata Nabi Yusuf kepada ayahnya? Idh qala li Yusufa li abihi. Berkata Yusuf kepada bapaknya. Idh qala Yusufu li abihi. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Sewaktu berkata Yusuf kepada ayahnya, Nabi Yakub, ayah, aku melihat dalam mimpi 11 bintang, 1 bulan dan 1 matahari sujud kepadaku, ayah. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat yang saya muliakan. Kemudian apa kata bapaknya? Qala ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insan aduwwum mubin. Jangan mimpi ini diceritakan kepada kakak-kakakmu, karena saudaramu itu nanti akan melakukan tipu daya. Sesungguhnya dia akan dipengaruhi oleh syaitan. Dan syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Kaum muslimin antah ba'a caronyo tahu jo kakaknya. Apa arti mimpi Yusuf? Artinya apa? Nanti suatu saat engkau akan diangkat jadi rasul. Maka seluruh kakak-kakakmu ini nanti akan tunduk kepadamu. Itu artinya. Bulan dan matahari itu saya dan ibumu. Setelah engkau diangkat jadi rasul, andaikan ayah masih hidup, maka risalah yang akan saya ikuti adalah risalah yang disuruhkan oleh Allah kepada engkau. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, apa kata kakak-kakaknya tadi kepada saudaranya? Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabba ilaina abina wa nahnu usbah inna aba'ana lafi dhalalim mubin. Jadi kisah kejadian di zaman Nabi Yusuf ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad menjadi ayat Quran. Itu tandanya Al-Quran itu tidak dikarang Nabi. Ketika Nabi Muhammad itu menyampaikan ayat, di zaman Nabi Yusuf sudah adakah Nabi Muhammad ini? Belum. Jadi bagi Nabi Muhammad, Nabi Yusuf itu gaib. Setelah diberitahu oleh Allah, baru beliau tahu. Jadi kalau ada orang menuduh Al-Quran itu karangan Nabi, itu orang tidak mau mempelajari. Para jemaah, ayah kita ini tidak adil. Yusuf dan adiknya Bunyamin sangat dicintai oleh ayah kita. Dan Yusuf akan menjadi raja, akan menjadi rasul. Tidak pantas dia adik kita. Apa kata yang lain? Bunuh saja Yusuf itu. Uqtulu Yusuf. Apalagi bapak-bapak orang nangka menjadi rajo kini ndak badun sana. Balai lainnya ada dari partai ko, ada dari partai ko. Maka wajar saja bapak-bapak bingi membingi. Iko kakak kanduang bingi ke adik kanduang. Malah disuruhnya membunuh. Apa kata yang lain? Ndak usah ke jambanawa. Ndak usah Yusuf ko kita bunuh. Kita bakar. Kita masukkan saja ke dalam sumur. Ada sumur tinggal sana.
Kita bawa ke lokasi itu, kita tinju 2 kali seorang. Jadi sabalih kali 2 orang. 22 kali. Apa katanya kepada ayahnya? Ayah, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Si Yusuf ke di rumah saja ya. Dialah kami bawanya berjalan-jalan. Manga yarta' wa yal'ab, senam, gerak badan, main fitness. Supaya tulangnya tagok, jangan di rumah saja. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, apa kata ayahnya? Qalu la in akulahu dhi'bu. Nanti Yusuf ko badannya lama. Nyo makannya di serikala, ko kalian lalai mencaliannya. Tak mungkin kami lalai mencalikan adik kami doya, utuslah. Dek lama otak tukang ganduh ketek betuka jodan gadang pandai menanam tabu di bibir tarayu joya. Bawalah nak. Dibawa ke lokasi sumur ko. Sudahnya tangan ni 2 kali seorang nyo kabeh nyo masuk ke dalam sumur. Karena Allah telah merencanakan bahwa Yusuf ini jadi rasul, dia tidak akan mati, dia akan sampai jadi rasul. Apakah ketika dimasukkan ke dalam sumur itu dia meninggal? Tidak. Kaum muslimin, para jamaah, rupanya semua kau pakai batu, di dalamnya bentuk kursi. Apa kata Allah kepada Yusuf ini? Yusuf, jangan cemas. Engkau tidak akan mati di dalam sumur ini. Karena airnya tidak akan sampai membenamkan kepalamu. Kamu akan dipertemukan kembali dengan kakakmu itu. Wahum la yash'urun. Sedangkan mereka tidak kenal denganmu lagi. Nah, sudah dia masuk ke dalam. Bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibunya berangkek. Nyo calik-calik dari jauh. Kiranya ada saudagar kepai manggaleh lalu dekat semua tu. Begitu cara Allah. Bapak-bapak kaum muslimin mencarikan jalan keluar agar Yusuf ini tidak teraniaya. Orang kau kehabisan air. Ya kan? Kau ada semua aja. Tali pengabek Yusuf kau tinggal ujungnya detek. Nyo kabek engkau embenya, nyo turunan ke bawah. Kemudian nyo melo kateh barek. Pang kok sabarek pada air. Ternyata yang bergayut di tali tadi adalah Yusuf. Nih anak siasa gagah kau bujang tangguang umur 8 tahun. Bang kau dalam semua kau tadi nak ambo ditangani dek kakak-kakak ambo pak. Kebantam pulang, ndak pak, bekonyo bunuh ambo. Bawa salah ambo dapat masuk ke dalam karuang agi sedaki hidung ambo berlubang. Nampak di kakak-kakaknya kok hanya turun orang tua dia kami je. Kalau kapak bawa bali ke kami lu je. Hanya jual lo le pak. Begitu. Ini adik kandung cuma bedanya berlainan ibu. Ya kan? Tapi itu dalam agama kandung pak. Karena bibitnya cie. Jadi ibu Yusuf ini lain dengan Benyamin. Siapa ibunya? Pembantu dulu di rumah tangga Nabi Yakub. Dia pak kalau kena hati ke pembantu boleh saja dinikahi. Tapi jangan dizinai. Kecek ke ibu. Pitih dia lagi cukup pembantu aku ketujuh dia dan nikahi aja. Batarang-tarang saya pak. Jangan mandok-mandok. Bapak ibu kaum muslimin yang terhormat, lah dibawa di orang tu ke pasar Yusuf. Di keluar dari karuang tu dia inyo gagah pak. Rancak
Barabui orang nak beli beraja ko Pak. Akhirnya yang mendapatkan ini adalah Perdana Menteri. Yang uangnya banyak dan dia punya istri namun belum dapat anak. Ainyonan mago paling maha. Dapat lainnya membeli. Tiba di rumah nyo sampean ke istrinya. Dia kita bali tadi anakku di pasar. Mudah-mudahan bermanfaatnya untuk awak. Dan kita jadikan nyo anak angke awak. Ayam fa'anat. Malah tinggal Nabi Yusuf ko dapat apa angke Perdana Menteri. Atau di rumah rancak tinggal. Kaum muslimin para jemaah, Zulekha tu bini Perdana Menteri itu sampai tahun tuanya dari Yusufnya. Badannya subur, capek bersuami. Ketika Yusuf kala tambah gadang bertahun-tahun yo, umur 20 hanya berumur Zulekha. Barubah cinta tu dari cinta ke anak, barubah dari cinta ke laki-laki. Karena anak angkek kau ganteng. Ya kan? Bagaimana ceritanya dalam Al-Quran? Walaqad hammat. Sungguh Zulekha itu bersangatan cintanya kepada Yusuf. Yusuf ba'a. Yusuf kau orang atau malaikat? Orang. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi lain itu Pak. Tapi terjadikah yang tidak? Bukan. Karena Yusuf ini calon rasul. Nyoingeen ya Allah. Yusuf, angka jadi nabi atau jadi kucai. Itulah cara bahasa awaknya. Tentu Allah tidak mengerti tolong ngecek. Mandanga peringatan dari Allah tu bagaimana bahasa Al-Qur'annya? Laula arra'a burhana rabbih. Sekiranya Yusuf tidak memandang kebesaran Tuhannya, maka terjadilah perselingkuhan. Tapi anan terjadilah, Bu. Kalau ibu balah hati Yusuf ko, Bu. Ba'a perasaan ibu ke Yusuf. Yusuf suruh betul ke ibu. Tapi ini cinta terlarang ini, Bu. Ibu punya suami. Salah kerja kita ini. Ya kan? Nikah dengan anak angkat itu boleh. Tapi kalau suami ibu sudah meninggal, idahnya telah sampai. Nyoba ya pantun Yusuf. Dia dapat pantunnya. Luruhlah jalan payo kumbuh timbangan di Tanjung Pati. Kok layati sama sungguh karyang lautan kita nanti. Pabilo lawi ka karyang gosui wa ambodoh wana. Ang sandua sila gole abuih gole lamasa. Yusuf ko mencari gelagat nama dia itu Pak. Zulekha dipengaruhi setan, dia lari menghindar. Rupanya Zulekha ini mantan pelari cepat. Dapik dia baju Yusuf di punggungnya paci. Ya kan? Mamaci baju tu suami tiba. Maaf kerja-kerja kalian. Meledak kompornya. Nyo kompor nan lain lo na meledak. Ya kan? Karena niatnya tidak kesampaian bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, maka dia fitnahlah Yusuf ini. Karena dengki hatinya, nan kandaknya ndak dapat. Kau dah puan pajaku, jampai jodoh keluar ndak. Taruh hambonyo goda. Sabantako kalau ndak tiba udah lah nyo perkosa amboje. Coba bayangkan itu Pak, di balik-balian. Kini kan banyak cerita orang. Kan? Kejadian tu nya balik-balian. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su. Apa pembalasan yang akan abang berikan
kepada anak yang berbuat jahat kepada istri abang. Itu. Kalau tidak ditolong Allah, apa tu Pak? Tanya Yusuf kan? Tapi para jemaah, ada pembantu dalam suatu riwayat nan mengecek anak pembantu ko di dalam buayan. Keceknya, Tuan jangan percaya saya omongan istri Tuan tu dulu. Ambo menyaksikan mana untuk pertimbangan Tuan. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Kalau baju Yusuf cabik di dado, maka istri Tuan laporannya benar. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Tapi kalau bajunya robek di belakang, istri Tuan yang salah, Yusuf yang benar. Coba lihat dek Tuan, di mana baju Yusuf cabik. Kiranya memang baju Yusuf kok cabik di belakang. Ya kan? Apa kata raja tadi kepada Yusuf dan kepada istrinya? Falamma ra'ahu qamisuhu qudda min duburin qala Yusufa a'rid an hadha. Yusuf, engkau kesinilah, berpaling dari dia. Engkau Zulaikha, wastaghfiri li zambiki. Minta ampunlah dengan dosa yang engkau lakukan. Innaki kunti minal khati'in. Engkau adalah yang salah Zulaikha. Mendengar istrinya disalahan kau, Yusuf menunjuk, Pak, indah ibu senang salah do, Pak, ambo salah. Kalau ndak ambo jawe cinta beliau tu ndak jadi do, Pak. Kini itu salah. Masukan ambo ke penjara supaya ambo ndak bertemu jo beliau lagi. Itulah Yusuf masuk. Jadi Yusuf tu masuk penjara ndak salah do, Pak. Untuk maindan itu. Cuma kaum muslimin yo cuba di Allah, Pak. Badin cubanya ndak bersidang-sidang sampai 9 tahun di penjara. Keluarnya, Pak, adiknya pandai menakwilkan mimpi. Ya kan? Itu mujizatnya. Baru lapihnya di penjara tu. Kaum muslimin cek radio ko, kita simpan rasio ko yo, malu aja orang banyak. Jadi kecek-kecek enggak. Sepakai orang kau menyimpan rasio. Di balik pintu ada pembantu tadi. Pembantu ko lah nak buka rasio ko di luar. Malu Zulaikha. Dah awak ka rajo dah. Orang nama iri nan dengki kambo ko tangko izalah dah. Ko ustaznya tangko ustaz tu. Supaya dia mengaji je. Ya kan? Kata rajo ko itu melawan arus awak namanya. Kini ambo nasihati adinda. Orang nan mampagunjangan adinda tu undang pulang apa bukuan ni nyoje. Balian onde-onde, balian roti cane nyoje. Ibu-ibu ku diundang. Dek ibu Zulaikha ko. Ala sudah baitu datanglah ke rumah tu. Jamu makan makanan padeh. Sudah tu nyo minta ubek padeh buah-buahan. Nyo gi pisau dek Zulaikha ko cik. Sedang mengubah buah-buahan tu, disuruh Yusuf ko keluar berpakaian dan paling rancak. Sedang mengubah tu Yusuf keluar. Falamma ra'ainahu, tatkala mata mereka melihat Yusuf, akbarnahu, gadang anggo ibu-ibu tu sadonya. Orang gagah Yusuf tu. Ma haza basharan, iyo manusia sagagah gogo, kondak manusia godo, illa malakum karim, ini malaikat ini. Akibatnya putus jari go, Pak, karena pisau. Dah terasa sakit.
Akini barana kerencak orang lain mau luko tangan awak menceliknya lalu. Tidak. Orang kakak Yusuf. Sadonya ibu-ibu tu putih tunjuknya cik. Apa kata Zulekha? Bu, besok hati-hati kalau mengecek ya bu. Mengecek siang calik-calik, mengecek malam agak-agak, pajalan pelihara kaki. Mengecek pelihara lidah. Ibu alun salim momini menjeliak Yusuf kau dah putih jari ibu tak tahu ibu jeliak aja. Ambo berpuluh tahun bergaul juinya sagagah ku orang. Ambo tak bertepuk sebelah tangan dah. Inyo cinta lo jo ambo. Acurito ibu di luar bertambah-tambah je. Hanya kami sampai sekadar kena hati baru je. Iya kan? Apa betul setangan ibu-ibu tu pulang lah. Minta maaf. Jadi madon dan tidak ado tu sebabnya iri. Iri dan dengki itu akan kembali kepada kita. Ya kan? Kalau dalam hadis bagaimana? Iyyakum, jauhkanlah dirimu wal hasad, dari perasaan dengki. Fa innal hasada, sesungguhnya dengki itu yakulunal hasanah, memakan amal baik. Kama takulun narul khataba, seperti kayu masyid dimakan api. Kayu masyid dimakan api apa? Intercom basi itu habis dia api. Basi itu tidak kayu masyid. Maka janganlah kita iri dan dengki dan fitnah fitnah. Itulah bapak-bapak kaum muslimin, tausiah kita malam kini, kita sambung subuh besok. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat salat tarawih. Semoga kita yang datang ini datang lo pagi balik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.